Kemarin saya ngobrol sama wali kota terpilih Tanjung Pinang itu Pak, Ibu. Jadi dalam ngobrolnya begini kata beliau, Pak Ustadz, saya akan buat kebijakan nanti berlaku kembali sertifikat bisa baca Al-Quran untuk masuk SD. Nah yang saya bayangkan begini, ketika dia menggunakan tanda tangannya, berubahlah kemudian kebijakannya. Nah, Bapak Ibu guru yang dulu ngajarin baca, yang ngajarin tanda tangan, itu pasti mereka juga akan dapat pahalanya, sehingga berpengaruh di dalam kebijaksanaannya. Ketika semua Tanjung Pinang ini nanti murid-muridnya baca Al-Quran, wali kotanya dapat pahala, yang ibu bapak guru dulu yang ngajarin baca tulis dia juga akan dapat pahala, karena dia telah mengajarkan sehingga tidak buta baca tulis terhadap huruf Latin. Keluarlah kebijakan itu. Maka saya bayangin betapa besarnya pahalanya yang diterima dulu bapak ibu guru yang mengajarkan baca tulisnya. Maka saya ini jujur Ibu Ketua, bangga sekali diundang, dijemput, berdiri di depan bapak ibu guru semua, yang saya yakin insya Allah milik pahala bapak ibu guru ini malaikat saja tidak mampu mencatatnya. Maka saya doakan semoga amaliah bapak ibu guru yang telah mendidik putra putrinya menjadi apapun saat ini, Allah muliakan dunia akhirat, Allah berikan kemuliaan kepada keluarga bapak ibu guru semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum kita lanjutkan, ini sholawat ini Pak Parwin, ini satu sholawat yang memang luar biasa, yang telah dimasyarakatkan oleh, populariskan oleh Bapak Gubernur ya, yaitu sholawat Busro. Jadi sholawat Busro itu Ibu, kalau Bapak Ibu nanti baca artinya, itu kan luar biasa. Ya untuk guru, untuk ustadz, untuk pendidik, untuk anak, untuk luar biasa. Maka saya ketika suan ke kiai, itu kata kiai saya itu bilang begini, Le, kalau kamu pengen keluarga kamu, anak keturunan kamu, Allah muliakan dunia akhirat, Allah tunaikan hajat-hajatnya, kemudian anak didik kamu Allah berikan kesuksesan semuanya, maka sering-seringlah membaca sholawat Busro. Ini sholawat Busro ini spesial sholawat untuk dunia pendidikan ini Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis itu Rasulullah bersabda begini Bapak Ibu, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang senang menyambut Ramadan, ini senang saja Ibu, barang siapa yang senang menyambut kedatangan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan jasadnya ala niron. Niron itu jamak dari nar. Kalau nar itu cuma satu neraka Ibu Bapak, tapi kalau niron itu jamak, karena neraka itu ada berapa? Ada 7. Kalau surga ada 8 pintu surga, ada 7 pintu neraka, dan ada 7 pintu, dan ada 8 pintu surga. Pintu neraka itu ya pintu jahim, jahanam, wail, dan lain sebagainya, sakor, itu semua adalah neraka, jenis-jenis neraka. Nah, barang siapa yang bahagia saja menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan jasadnya atas api neraka. Ini baru senang. Cuman untuk menghadirkan rasa senang itu tidak mudah, karena bayangan kita begitu datang Ramadan, ya siang hari lapar, siang hari haus, malam hari kurang tidur, masih harus diterpa dengan pekerjaan yang harus kita tunaikan. Bayangannya pokoknya kalau Ramadan itu hadirin sesuatu yang sangat berat. Padahal ada hadis-hadis yang menyatakan tentang keistimewaan Ramadan. Sampai Rasulullah itu bersabda begini, lau ta'lamu ma ummati, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanau kula sanah Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang terjadi di bulan Ramadan, niscaya umatku akan meminta seluruh tahun dijadikan Ramadan. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang begini Ibu Bapak, pertanyaannya, bagaimana membangkitkan kita agar
senang ketika kedatangan Ramadan. Dan bagaimana kita membangkitkan kita, karakter kita, rasa suka kita, agar kita betul-betul mengharap seluruh tahun dijadikan Ramadan. Apa yang ada di dalam Ramadan sehingga begitu istimewa? Ini yang akan kita bahas. Semoga ini tidak terlalu lama, karena ini juga waktunya sudah siang. Betul Bu ya? Ini sudah mulai panas, apalagi juga Jumat yang waktunya singkat. Jadi begini hadirin, untuk membangkitkan rasa cinta kita, rasa suka kita dengan kedatangan Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam bulan suci Ramadan itu kulul waktu, semua waktu 24 jam full non-stop adalah waktu mustajab semua untuk berdoa. 24 jam. Di luar Ramadan itu ada timing Bapak, mohon izin ya Pak Korwin. Kalau harian ini Bapak Ibu, kapan waktu mustajab di dalam satu hari? Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, bainal azanain, di antara dua azan, maksudnya antara azan dan iqamat, itu waktu mustajab berdoa. Setiap ba'da sholatil maktubah, setiap sholat fardu, itu waktu mustajab berdoa. Kemudian yang mingguan, bainal khutbatainin, di antara dua khutbah. Nah ini nanti kita sholat Jumat, di antara dua khutbah, itu waktu mustajab berdoa. Yang momentum pada saat hujan, itu adalah waktu mustajab berdoa. Kemudian pada saat malam nisfu Sa'ban, itu juga malam mustajab berdoa. Kemudian ada lagi yang momentum yang luar biasa, ketika dizolimi, ketika difitnah, ketika dijelek-jelekkan orang lain. Jadi Bapak Ibu, pada saat ketika Bapak Ibu kok difitnah orang, dijelek-jelekan orang, dijatuhkan orang, jenengan wajib terima kasih kepada orang yang mendolimi. Kenapa? Karena Anda telah diantar oleh orang tersebut dalam satu waktu yang mustajab berdoa. Ada lagi tempat Bapak Ibu, ini nanti kalau yang tahun ini haji, ada nggak ya Ibu, Bapak Ibu yang tahun ini haji? Ada? Kalau belum ada, saya doakan semoga tahun depan-depannya semuanya bisa naik haji semua. Amin ya Rabbal Alamin. Begini Bapak Ibu, pada waktu kita di Mekah, itu ada tempat yang mustajab. Misalkan ini Hajar Aswad, kemudian ini pintu. Ini diantara pintu dengan Hajar Aswad, namanya Multazam. Multazam itu tempat mustajab berdoa. Kemudian ada antara yang kayak setengah lingkaran itu, ya kan? Hijr Ismail, itu juga waktu tempat mustajab berdoa. Kemudian di belakang daripada Makom Ibrahim yang kayak sangkar itu juga tempat mustajab berdoa. Ini tempatnya. Kalau di Madinah itu antara Raudhah, antara mimbar Rasulullah dengan makam Rasulullah, itu Raudhah, itu tempat mustajab berdoa. Puncaknya hadirin, puncaknya ini nanti tempat dan waktu yang bersamaan, yaitu pada waktu wukuf di Arafah. Itu puncaknya tempat dan timing waktu yang full mustajab berdoa. Itu pada saat nanti di Arafah. Makanya Bapak Ibu, nanti kalau mau haji, jenengan siapkan dulu doa-doanya yang mau diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas wukuf di Arafah, berdoalah di situ Bapak Ibu. Tapi saya sarankan jangan berdoa jelek. Jangan kemudian Bapak Ibu punya dendam dari rumah. Nanti kalau saya haji, tetangga saya yang buruk sama saya doakan nanti di padang Arafah biar terkena balak bencana musibah, ya kan? Ya itu jangan juga, ya kan? Karena doa jelek itu begini Bapak Ibu, jika kejelekan itu memang pantas untuk orang yang kita doakan, maka kejelekan itu akan menimpa kepada dirinya. Tapi kalau kejelekan itu nggak pantas untuk mereka, maka kejelekan itu Allah limpar kembali kepada kita. Maka sangat disayangkan kalau kita itu berdoa mendoakan jelek kepada orang lain. Baik, nah di Ramadan ini hebatnya Ramadan, 24 jam full mustajab semua berdoa. Bapak Ibu, maka saya sarankan selamat Ramadan nanti hindari betul ngomong jelek kepada keluarga, kepada anak, kepada suami, kepada istri. Pokoknya hindari betul omongan jelek. Karena omongan jelek itu bisa nanti menjadi sebagai sebuah bentuk doa. Pas dikabulkan, selesai kita, penyesalannya akan berkepanjangan. Ada konflik dengan suami, ada konflik dengan istri, biasa. Ada konflik dengan anak, biasa. Cuman bagaimana kita cari solusi yang terbaiknya. Ada konflik dengan anak murid didik, biasa. Mohon maaf Ibu,
kita ini pegang betul daripada perkataan kita itu kesuksesan anak didik kita. Kiai saya dulu bilang begini, seorang santri, seorang siswa, doa baik dari bapak ibu gurunya, doa baik dari pendidiknya, doa baik daripada kiainya, itu adalah sejauh mana bakti anak, bakti santri, bakti siswa itu kepada gurunya, pendidiknya, maka sejauh itu doa baik akan dikabulkan. Tapi kalau doa jelek anak dari seorang pendidiknya kepada anaknya, maka Allah kabulkan langsung. Ini yang harus kita hindari Bapak Ibu. Maka kita sebagai pendidik, mohon izin, mohon maaf, jangan mendoakan jelek apapun kepada anak murid kita. Meskipun anak kita murid itu nakal-nakalnya, kita yakin suatu saat nak kamu akan menjadi orang yang sukses. Ada kalanya nanti kamu bertobat, ada kalanya kamu dikehendaki baik oleh Allah SWT. Ini konsep doa. Nah hadirin, ini karena waktunya sudah siang. Yang pertama, kenapa kita harus senang menyambut Ramadan? Full 24 jam selama 30 hari adalah waktu mustajab semua. Silakan nanti Bapak Ibu gunakan untuk berdoa apa saja, diulang-ulang. Tapi kalau diulang-ulang bosan, Allah tidak bosan mendengar doa kita. Yang ingin hutangnya cepat lunas, nanti jenengan berdoa, ya Allah berikanlah kekuatan kami untuk segera lunas hutangnya. Amin. Yang pengen lunas kreditnya, jenengan doa, ya Allah semoga cepat lunas kreditnya. Amin. Yang ingin naik kesetaraannya, ya Allah tahun ini naik jabatan saya, ya Allah. Amin. Yang pengen nikah, yang masih jomblo, ya Allah semoga tahun ini saya minta jodoh. Amin ya Rabbal. Begitu jomblo langsung ibu semua ya kan. Gak apa-apa. Nanti kalau ibu berdoa, ya Allah semoga suami saya jangan poligami. Amin. Amin. Bapak juga berdoa, ya Allah semoga saya bisa poligami. Amin. Perang doa nanti ya kan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, begini, pahala di dalam Ramadan itu dahsyatnya luar biasa Bapak Ibu. Pahala itu luar biasa, dahsyatnya itu luar biasa. Yang pertama ini Pak, man hadara majlis al-ilmi, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu, ini contoh-contohnya saja, teori teknis pelaksanaan, teknis pelaksanaannya. Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu selama bulan suci Ramadan, maka setiap satu langkah kakinya, ini setiap satu langkah kakinya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung bagaikan beribadah 1 tahun lamanya. Setiap satu langkah kaki Bapak Ibu. Makanya begini Bapak Ibu, kalau besok Bapak Ibu kok mau tarawih atau mau jamaah sholat subuh, jangan cuman berniat untuk menghadiri sholat berjamaah, tapi juga berniat untuk menghadiri majelis ilmu. Setiap satu langkahnya bagaikan beribadah 1 tahun lamanya. Kok bisa begitu ya Pak Ustadz? Jadi nanti ribuan tahun dong. Masya Allah Bu, ribuan tahun saja kita masih kurang buat bekal kita nanti di akhirat. Karena akhirat kita akan berjalan jutaan tahun kemudian Ibu. Contohnya Ibu, saat ini Fir'aun yang meninggal sebelum sekian ribu sebelum Masehi, saat ini masih di alam kubur, belum masuk alam akhirat. Alam kubur saja sudah ribuan tahun, apalagi nanti alam akhirat. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini momentum untuk mengumpulkan bekal ibadah kita. Karena kita tahu Ibu Bapak sangat butuh bekal ini, karena juga kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita. Yang kemarin masih bersama kita tidak pernah tahu, ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan semoga semuanya ini nanti diberikan umur yang panjang, yang barokah, yang mabrur, amin. Kalau misalkan nanti Ibu Bapak mau duluan, saya juga monggo silahkan, persilahkan dengan ikhlas, kan itu Pak ya. Saya tidak memaksa saya harus dulu, enggak, ya kan. Pak Ustadz saya duluan ya, dicodek sama Israel, monggo silahkan, ya kan itu kan. Lanjut Bu. Kemudian yang kedua hadirin, barang siapa yang istiqomah, man hafadha ani sholatil jamaati, barang siapa yang istiqomah sholat berjamaah selama bulan Ramadan, setiap rokaatnya Allah bangunkan 1 kota di surganya Allah SWT. 1 kota Bu. Kemarin pilkada itu Bu ya, yang pengen jadi bupati, yang pengen jadi wali kota, yang pengen jadi gubernur, hanya menguasai regional senegeri ini aja Bu, miliaran biayanya Bu. Kita cukup dengan mahar 1 rakaat sholat berjamaah, 1 kota Allah bangunkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau begitu nanti luas betul Pak Ustadz surga. Masya Allah Bapak Ibu, surga itu masakin min al-jannah, semiskin-miskinnya al-jannah, surga Bu, 4 kali dunia seisinya kekayaannya Bu. Semiskin-miskinnya al-surga. Ini makanya nanti perhatikan betul sholat jamaahnya. Kemudian ibu bapak, nah khusus untuk ibu-ibu Bu, begini, seorang istri yang mendapat ridho suaminya, ibu ya, nah ini luar biasa sekali. Seorang istri yang mendapat ridho suaminya selama Ramadan, maka hadirin pahalanya satu bagaikan pahalanya Asia, mohon maaf, pahalanya Asia ini istrinya Raja Fir'aun. Yang kedua mendapat pahalanya Maryam, ibunda Nabi Isa, yang ibadahnya itu mulai dari kecil sampai beliau sepuh selalu uzlah. Ibu berani uzlah dari kecil, boro-boro uzlah Pak Ustadz ya kan, kadang di dalam rumah ada pening ya kan, ingin jalan-jalan. Yang ketiga pahalanya Maryam yang anak istrinya sampai bayi yang masih disusui saja digoreng hidup-hidup sama Fir'aun. Ini makanya dari 3 perempuan hebat ini akan pahalanya bisa dikeruk, bisa diborong oleh seorang istri yang mendapatkan Ramadan, dan di dalam Ramadan dia mendapatkan ridho suaminya. Makanya nanti selama Ramadan ibu yang biasanya galak sama suaminya pending dulu ya, yang biasanya sama suami sekarang diam dulu ya Bu ya. Nanti suaminya tanya, biasanya dek kok ribut sekali, sekarang kok enggak? Mohon maaf mas, ini Ramadan. Jadi insya Allah selama Maret besok kami akan tahan Pak Ustadz untuk tidak galak-galak sama suami. Nah ya kan, maka apabila masih punya galak-galak mohon segera diselesaikan di bulan ini ibu ya kan. Pokoknya apapun yang ingin dikeluarkan nanti selesaikan di bulan Februari. Maret stop. Dek kopi biasanya bikin sendiri bang. Nah, dek kopi siap ya. Nah langsung ibu bikinkan ya kan. Istrinya ngelirik, suaminya ngelirik aja ibu langsung paham. Nah, kan itu. Tapi nanti habis Ramadan kau ya kan ibu ya. 15 aja deh. Kita lanjutkan. Itu di Ramadan. Kemudian barang siapa yang memenuhi hajat seorang muslim selama Ramadan, satu saja hajat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti nanti ribuan hajat pada hari kiamat. Luar biasanya Ramadan. Ini momen yang sangat istimewa. Ini baru dari segi pahala, belum dari segi peleburan dosanya, belum dari segi daripada makbulnya doa yang kita panjatkan. Singkatnya hadirin, nafasnya orang yang berada di dalam Ramadan itu aja bisa menjadi nilai ibadah. Baru nafasnya, belum tidurnya, belum jalannya, semuanya hadirin nilainya luar biasa pada saat ketika memasuki bulan Ramadan. Makanya hadirin, kalau kedatangan Ramadan tidak mempunyai satu dampak kepada kita tentang membentuk sebuah karakter taat, karakter pengabdian, karakter membantu, maka mohon maaf hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan datang hanya begitu lewat saja, tidak memberikan dampak yang baik, maka justru kita yang celaka. Kenapa celaka hadirin? Karena umur semakin habis, sementara kita tidak bertambah baik dari segi semuanya. Hadirin, sebagai penutup, mohon maaf ya Bu, ya mohon maaf Pak, ini karena udah mulai resah semua ini Pak ya kan, karena udah panas. Sebagai penutup Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu riwayat begini Bapak Ibu, ini sebagai penutup. Ngaji sama saya itu pokoknya enak Bapak Ibu, jenengan sambil tidur boleh, sambil makan juga boleh, sambil minum juga boleh. Yang penting jangan sambil ngobrol kan itu kan. Kalau sambil ngobrol nanti nggak masuk. Kalau sambil makan masih bisa dengar, tapi kalau sambil ngobrol nggak dengar. Kita lanjutkan Ibu. Yang terakhir penutup. Hadirin, dalam sebuah riwayat dalam kitab Diratun Nasihin itu hadirin, ada satu begini Bapak. Ada satu riwayat. Ada seseorang itu dia bekerja di dunia entertain. Kalau sekarang entertain lah. Dia penyanyi. Karena penyanyi itu dari dulu kan sudah ada. Nah hadirin, pada saat dia sebelum Ramadan itu, namanya orang yang bekerja di dunia entertain, maka penuh dengan kemaksiatan. Sholat jarang dikerjakan,
Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khamr juga diminum, perzinahan apalagi. Pokoknya luar biasa kemaksiatan yang dia jalani selama sebelum Ramadan. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Akhirnya suatu saat ketika Ramadan mendatangi dia sadar tentang kemaksiatan yang telah dilakukan. Maka bajunya yang kemudian sering dia pakai membuka aurat itu dia lipat semuanya, dia masukkan ke dalam tempat, dia simpan. Gantilah dengan baju syar'i. Wah, Masya Allah. Yang tadinya nampak pahanya sekarang tidak nampak pahanya, bahkan pakai cadar cuma nampak matanya. Ya kan, luar biasa. Akhirnya dia kemudian tobat, ibu bapak. Sholat yang dia tinggalkan selamanya dia qadha semua, hutang-hutang dia bayar lunas semua. Mulai Ramadan dia mandi bersih pakai baju yang menutup syar'i, tobat totalitas. Gak berapa lama, kira-kira tanggal 11 atau 12 dia meninggal dunia ini. Wajar, kemudian dia dikebumikan, nggak ada kejadian yang istimewa, wajar biasa saja. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga suatu saat kampung itu kedatangan seorang ulama besar. Ulama besar datang ke tempat itu, habis kemudian kumpul di dalam masjid, habis sholat ulama itu cerita, sesungguhnya saya kesini ini ada satu yang ingin saya tanyakan. Jadi kemarin malam saya itu bermimpi. Dalam mimpinya saya ketemu seseorang. Orang itu sedang menikmati nikmatnya surga dengan keindahan-keindahan surga. Kemudian saya ngobrol sama dia. Akhirnya saya tanya, amalan apa yang membuat menjadikan asbab kamu bisa menikmati surga ini? Dia tidak menjawab, dia cuma tersenyum saja. Akhirnya saya tanya, kamu siapa dan di dunianya tinggal di mana? Akhirnya dia menjawab, namanya ini tinggal di desa ini. Maka saya ingin datang ke sini, ingin jumpa dengan orang ini yang namanya ini. Saya ingin tahu amalan apa yang membuat dia dimasukkan ke dalam surga, kata Pak Kiai tadi. Akhirnya penduduk kampung saling bertanya-tanya, ibu, saling tatap muka, saling pandang-memandang. Akhirnya mereka menjawab, begini Pak Kiai, orang ini sebenarnya dulu nggak baik, ahli maksiat, pekerjaannya ini ceritain semua. Kemudian yang begitu mau masuk Ramadan, dia bertobat. Dimasukkanlah semua baju-baju yang terbuka tadi auratnya. Kemudian dia betul-betul qadha semua. Dia fokus terus di masjid. Puasanya juga luar biasa. Tapi gak berapa lama, cuman kira-kira 10 harinya dia meninggal dunia. Jadi tobatnya dengan kemaksiatannya itu masih jauh kemaksiatannya. Oh, kata Pak Kiai, ini amalan yang menjadi asbab orang ini diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Maka saya pesan kepada Bapak Ibu, Ramadan besok kalau Ibu mau bertobat yang biasa saja Ibu, jangan full tobatnya Ibu, kemudian Ibu kodoin semua Bu ya, takut cuma sampai 10 hari saja nanti ya kan Ibu. Nah untuk bilang ini dari kayak gitu juga ya Bu ya. Pokoknya hadirin yang dirahmati Allah, ini salah satu cerita di mana ketika orang itu betul-betul memanfaatkan untuk taubat. Dan ternyata meskipun cuma 10 hari Allah ampunkan semuanya dan Allah akan jadikan ahli jannah. Semoga Ramadan tahun ini, mari hadirin, dengan pembekalan-pembekalan yang kita dapatkan selama ini, media sosial, pengajian dan lain sebagainya, menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Amin. Dan kepada kita semua juga, semoga Ramadan ini menjadi pendidikan moral, pendidikan karakter kepada kita, bahwa kita adalah sebagai seorang pendidik yang harus bertanggung jawab juga kepada moralitas yang kita didik. Termasuk kita doakan mereka semua, anak didik kita doakan, karena doa baik kita hadirin akan menjadi doa yang terbaik buat siswa-siswi kita untuk menuju masa depannya. Dan semoga kita juga diberi kekuatan oleh Allah SWT, diberi hidayah oleh Allah SWT untuk diringankan dalam taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari berdoa dulu ibu-ibu, bapak-bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Allahumma inna nas'aluka hidayataka ilaina wa ila ahli baitina wa ila dzurriyyatina fi syahri Ramadan. Allahumma yassir lana fi ibadatina fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka taqabbal
min jamil amal salihatina fi syahri Ramadan. Allahumma qdi hajatina hajatan mubarakan ya Allah. Allahumma tawil umurana umuran mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikianlah ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kepada majelis.